Ini saya juga panik kan sebenarnya hari Jumat masih ketemu sama Acep tuh saya. Iya, Bu. Masih. Iya dia masuk Saya Hari saya Jumat masih menjelaskan sama Acep lagi, hati-hati Cep. Iya, betul. Banyak Betul, anakku. Bu. Ya ampun. Iya. Memang Tapi sudah puji nggak Yesus. enak. Ya silakan Ya, dilanjutkan. ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat Ibu Falina selaku penguji, yang kami hormati Bu Sinca selaku coach, dan kami hormati Pak Ketut Widastro selaku mentor. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Ibu Miranti dan Pak Warin yang saya banggakan. Baik, untuk mengatur jalannya seminar kali ini akan dipandu langsung oleh Ibu Sinca selaku coach yang bertindak sebagai moderator. Dengan hormat pada Bu Sinca, kami silakan. Oke, terima kasih Pak Acep. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar hasil aktualisasi pada kesempatan ini. Kita akan mengikuti seminar ini selama kurang lebih 90 menit karena 2 orang. Ya. Jadi yang pertama Pak Wardin akan memaparkan hasil aktualisasinya selama 10 menit. Selanjutnya Ibu Miranti. Ya, yang kedua Ibu Miranti akan memaparkan juga hasil aktualisasinya selama 10 menit. Dan selanjutnya Pak Ketut akan menggunakan waktu 5-10 menit untuk memberikan penguatan terhadap hasil aktualisasi yang telah dilakukan oleh Ibu Pak Wardin dan Ibu Miranti. Dan Ibu Kaban akan menggunakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk memberikan saran masukan perbaikan terhadap hasil aktualisasi yang disajikan oleh kedua peserta. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Wardin memaparkan hasil menggunakan waktu yang disediakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin saya scan. Pak Wardin, yang disampaikan kegiatan dan tahapannya saja, nanti di kegiatan inti baru menjelaskan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN-nya. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati. Slide show ya Pak Wardin. Ada tanda gelas di bawah. Slide show, ya tanda gelas, ada tanda gelas, diklik tanda gelas. Tanda gelas. Ya itu teman, ya klik. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sinca selaku penguji, yang saya hormati Bapak Ketut Widastro selaku mentor saya, yang saya hormati Ibu Sinca Yulianto selaku coach saya. Baiklah, izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi saya, di mana berjudul optimalisasi pembelajaran permainan bola besar sepak bola siswa di SMP 1 atau negeri 1 Sulsel. Pelaksanaan aktualisasi, waktu pelaksanaan tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 23 Juli untuk pelaksanaan SMP 1 realisasi kegiatan 6 kegiatan dan 22 tahapan. Kegiatan pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, mengenai pelaksanaan kegiatan 1 tahapan 1. Kemudian kegiatan tahapan kedua menentukan metode pembelajaran. Implementasi pelaksanaan kegiatan tahapan 2. Tahapan 3 menyusun RPP dengan sistem implementasi pelaksanaan kegiatan tahapan 3.
Kemudian kegiatan kedua, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tahapan 1 berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ini dokumentasi tahapan 1. Selanjutnya tahapan kedua, persepsi tentang materi yang diajarkan di kelas. Tahapan berikutnya. Kemudian tahapan 3, pemberian materi ajar teori tentang sepak bola. Dokumentasinya. Kemudian tahapan kegiatan 3, tahapan 1, siswa melakukan kegiatan pemanasan. Kemudian tahapan 2, membagi siswa menjadi 4 kelompok. Tahapan 3, menjelaskan langkah-langkah dan aturan dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan 4, memberi tugas kepada tiap kelompok untuk menganalisis dan mempraktikkan teknik sepak bola. Kemudian kegiatan 4, pembelajaran dengan metode pendekatan bermain, passing, tangkap, dan berlari. Tahapan satunya menyiapkan media atau alat pendukung. Ini adalah implementasi tahapan 4. Tahapan 2, menjelaskan langkah-langkah dan aturan dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan bermain. Implementasi tahapan 2-nya. Kemudian tahapan 3, memberi tugas kepada siswa mempraktikkan permainan passing, tangkap, dan lari. Ini adalah kegiatan inti saya. Jadi ada 2 kegiatan inti saya di kegiatan keempat dan kegiatan kelima. Di pembelajaran, saya langsung kaitkan saja Bu ya dengan langsung. Yang baik. Kaitannya dengan nilai ASN di sini adalah akuntabilitas, tanggung jawab, adil, berdasarkan target, dan partisipasi. Kemudian nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan. Jika publik, sopan dan jujur, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, peduli, dan adil. Outputnya adalah siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dampaknya, jika tahapan ini berdasarkan nilai ASN dalam dilakukan, maka pembelajaran tidak akan siswa tidak akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Implementasi tahapan 3. Ini tahapan 4-nya, mengawasi aktivitas siswa. Implementasinya. Kemudian kegiatan 5, pelaksanaan pembelajaran dengan metode pendekatan bermain ring dan bisa. Tahap pertama menyiapkan alat pendukung. Implementasi tahapan 1. Kemudian tahapan 2, menjelaskan langkah-langkah dan aturan dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi tahapan 2-nya. Tahapan 3, membagi siswa menjadi 2 kelompok. Dan tahapan 4, memberi tugas kepada siswa mempraktikkan permainan tim yang pintar. Ini juga kegiatan inti yang kedua. Jadi serta memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktikkan permainan bersikap dan pendekatan bermain. Berkaitannya dengan nilai ASN adalah akuntabilitas, tanggung jawab, adil, penjelasan target, partisipasi, nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan. Disiplin, sopan, jujur, komitmen mutu, efektif, inovatif, berorientasi mutu. Kemudian anti korupsi, peduli, dan adil. Hasilnya siswa melakukan permainan dribbling, zigzag. Permainan dilakukan dalam bentuk perlombaan. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Analisis dampak nilainya.
Dampak jika tahap ini beserta nilai-nilai dasar ASN yang di dalamnya tidak dilakukan, maka pembelajaran tidak akan menyenangkan dan siswa tidak akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ini adalah dokumentasi tahapan 4. Kemudian tahapan 5 mengawasi aktivitas jasmani siswa. Dokumentasi tahapan 5. Kemudian kegiatan 6 evaluasi pembelajaran, menyiapkan media, tahapan satunya menyiapkan media pendukung evaluasi. Ini adalah dokumentasi tahapan 1. Kemudian tahapan 2 melakukan evaluasi teknik dasar permainan sepak bola. Ini adalah dokumentasi tahapan 2. Kemudian tahapan 3 memberi motivasi kepada siswa. Dokumentasi tahapan 2. Ya, penutup kesimpulan laporan pertama, laporan aktualisasi berjudul optimalisasi pembelajaran permainan bola besar sepak bola siswa di SMP 1 atau negeri 1 Sulawesi. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan teknik dasar passing dan dribble. Hasil presentasi sekolah siswa sebelumnya rata-rata 70% meningkat menjadi 82%. Ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di SMP 1 atau negeri 1 Sulawesi. Ketiga, pelaksanaan 6 kegiatan beserta 22 tahapan kegiatan pada aktualisasi yang dilakukan oleh penulis berjalan 100% walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mungkin tidak sesempurna sesuai yang diharapkan karena berbagai keterbatasan. Kemudian B, rencana lanjut, penulis akan terus berkreasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keterampilan siswa dengan melakukan variasi metode pembelajaran dalam bentuk permainan agar pembelajaran semakin berkualitas dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share Pak Wardin. Selanjutnya silakan Ibu Miranti. Pak Wardin stop share dulu. Selanjutnya silakan Bu Miranti. Ya, Bu. Share screen dan slideshow. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil aktualisasi saya. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda Novalimna, yang terhormat Ibu Coach saya, Ibu Stince, dan yang terhormat Bapak mentor saya, Pak Ketut Widastro. Hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan minat baca siswa melalui gerakan literasi di kelas 7 SMP Satap Negeri 1 Sausu. Jadi dalam kegiatan aktualisasi saya ini ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi dengan tahapan yang pertama itu konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di ruang kepala sekolah. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah koordinasi dengan teman sejawat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 di ruang tamu sekolah. Tahapan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada siswa. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat papan mading dengan 3 tahapan. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Tahapan yang kedua itu membuat papan mading. Dan yang ketiga itu pemasangan papan mading dan menempelkan cita-cita siswa. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah, ini merupakan salah satu kegiatan inti saya, yaitu membuat pojok baca dalam kelas. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Itu saya laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 di ruang kelas 7
Adapun penerapan nilai-nilai ASN-nya adalah tanggung jawab dan partisipatif, ketuhanan dan kerakyatan, sopan, efektif, inovatif, kerja keras, dan sederhana. Jadi penerapan nilai-nilai ASN akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Jadi di sini saya selaku pelaksana memiliki tanggung jawab untuk membuat ruangan pojok baca yang bertujuan untuk menambah semangat, motivasi, dan menciptakan suasana atau lingkungan membaca yang lebih berbeda, yang bisa menumbuhkan semangat dan yang menciptakan suasana yang nyaman. Saya juga berperan aktif dalam pembuatan pojok baca ini. Nilai ketuhanan yang saya terapkan yaitu saya dalam melakukan kegiatan selalu mendahului dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang saya lakukan itu boleh berjalan dengan lancar dan memberi manfaat tidak hanya bagi saya tetapi bagi lingkungan di mana saya mempraktekkan ini. Kemudian kerakyatan di sini saya selalu mengupayakan kerjasama bukan hanya dengan teman guru tetapi juga dengan siswa-siswa sehingga kegiatan saya ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian nilai etika publik, sopan. Penerapan yang saya lakukan itu adalah ketika misalnya saya berkonsultasi ataupun saya menyampaikan arahan dalam pembuatan pojok baca, saya menyampaikan dengan sikap sopan. Kemudian efektif dan inovatif. Ya, untuk efektif dengan adanya pojok baca ini bisa membantu proses pembelajaran siswa di sekolah saya. Inovatif karena sebagian besar dalam dekorasi yang saya gunakan untuk membuat pojok baca, misalnya saja bingkai untuk membuat poster itu saya menggunakan dari kardus bekas. Kemudian kerja keras dan sederhana. Jadi saya berupaya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kegiatan saya ini dengan baik, dan juga saya selalu mensyukuri apapun hasil yang telah saya lakukan. Nah, analisis dampak jika saya tidak menerapkan nilai-nilai ASN, pojok baca, alat dan bahan, serta pojok baca tidak akan tersedia. Tahapan kedua, yaitu menyiapkan buku bacaan dalam pembuatan pojok baca itu saya laksanakan juga di ruang kelas 7. Kemudian tahapan yang ketiga membuat aturan pojok baca. Kemudian tahapan yang keempat itu membuat poster motivasi. Selanjutnya kegiatan inti saya yang selanjutnya adalah kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Ini menjadi kegiatan inti yang kedua karena menyangkut tentang pembiasaan untuk selalu membaca. Nah, tahapan yang pertama yaitu membuat jurnal literasi. Penerapan nilai-nilai ASN-nya itu tanggung jawab, ketuhanan, sopan, efektif, efisien, kerja keras, dan sederhana. Nah, analisis dampak kalau saya tidak menerapkan nilai-nilai ASN ini adalah jurnal literasi tidak akan tersedia. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengarahkan siswa membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, saya mulai melaksanakan ini pada tanggal 5 Juli di ruang kelas 7. Penerapan nilai-nilai ASN yang saya terapkan adalah tanggung jawab, partisipatif, ketuhanan, kerakyatan, sopan santun, efisien, efektif, disiplin, dan kerja keras. Analisis dampak yang terjadi jika saya tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu yang pertama, kegiatan membaca 15 menit tidak akan terlaksana dengan baik. Tidak akan juga tercipta suasana dan lingkungan membaca yang bersih, tenang, nyaman, dan menyenangkan ketika guru dan siswa melakukan kegiatan membaca ini. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mengisi jurnal literasi. Nah, setelah melakukan membaca, saya juga mengarahkan untuk mengisi jurnal literasi. Adapun penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme yaitu ketuhanan dan kerakyatan, etika publik yaitu sopan, komitmen mutu yaitu efisien dan efektif, anti korupsi yaitu disiplin dan kerja keras. Nah, analisis dampak ketika saya tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN adalah kegiatan menulis atau mengisi literasi tidak akan terlaksana dengan baik.
Nah, adapun keterkaitan dengan agenda 3 atau kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu dalam melaksanakan kegiatan saya. Nanti secara keseluruhan ini, nanti secara keseluruhan dalam kegiatanmu. Lanjut dulu. Ya, ini jurnal hasil mengisi jurnal literasi. Kemudian yang terakhir saya membuat lomba membaca puisi. Tahapannya adalah menentukan kriteria menulis lomba menulis puisi. Pelaksanaannya itu tanggal 12 Juli di ruang guru. Kemudian tahapan kedua itu memilih lomba menulis puisi. Ya, dalam memilih juri ini saya memilih guru bahasa Indonesia karena melihat kompetensinya sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pemberian reward kepada pemenang lomba. Ya, rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama Bukan saya secara keseluruhan dulu. Bagaimana kaitanmu dengan kedudukan dan peran kegiatanmu terkait dengan kedudukan dan peran? Ya, dari secara umum keterkaitan agenda 3 dengan kegiatan yang saya lakukan yaitu ada kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN. Dalam hal ini saya sebagai pelayanan publik. Saya menyiapkan tempat atau suasana, menyiapkan fasilitas agar siswa semakin bersemangat dalam membaca. Kemudian juga dalam manajemen ASN, yaitu ada sebelum melaksanakan kegiatan ini saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sehingga waktu, kegiatan dan tujuan yang saya lakukan jelas. Kemudian keterkaitan dengan WOG, saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat, juga dengan kepala perpustakaan dalam hal meminjam buku-buku yang akan dibaca siswa. Kemudian keterkait dengan misi, visi dan misi kabupaten, yaitu pada misi ketiga, meningkatkan pelayanan dan pendidikan di daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi, yaitu ada pada nilai integritas, sopan, dan tanggung jawab. Oke, langsung tadi kesimpulan ya. Rencana tindak lanjut saya selanjutnya adalah yang pertama, saya sebagai ASN akan terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam tugas saya sebagai guru di SMP 1 Sausu, saya juga akan terus berupaya menambah referensi buku agar siswa semakin bersemangat dalam membaca. Kemudian yang selanjutnya, penulis juga akan berupaya menerapkan gerakan literasi di setiap kelas, sehingga membaca bisa menjadi kebiasaan atau gaya hidup peserta didik. Saya juga berencana ingin membuat jurnal literasi membaca di rumah. Jadi ketika mereka di rumah, mereka bisa membaca dengan menyampaikan kepada mereka bahwa meluangkan waktu untuk membaca minimal 15 menit di rumah. Jadi alat pemantau saya itu jurnal literasi tadi. Iya, sekian dan terima kasih. Oke, stop share Mira. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Pak Mentor memberikan penguatan terhadap kedua peserta. Apa yang telah dilakukan? Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu coach yang saya hormati. Dari kedua peserta laksaan ketika dalam aktualisasi yang dilakukan, saya melihat bahwa kedua beliau ini sangat antusias melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ketercapaian hasil yang disampaikan itu cukup baik, sehingga sebagai harapan tentu tidak berhenti sampai di sini saja. Tentu hal itu bisa dilaksanakan lebih baik lagi untuk memacu siswa di dalam proses belajar baik di sekolah maupun di rumah. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu terlaksana dengan baik karena kerjasama guru dengan siswa, guru dengan
kepala sekolah dan guru dengan guru. Sehingga saya mengapresiasi semua kegiatan yang dilakukan walaupun dalam situasi pandemi, syukur bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan sehingga menjadi guru yang lebih profesional lagi sebagai harapan saya selaku mentor dan juga terlebih kepada Dinas Kabupaten dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Dikti. Demikian barangkali Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Mentor telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati Pak warahmatullahi Ketut selaku wabarakatuh. mentor, yang saya hormati Ibu Since selaku coach, dan yang kita banggakan bersama dua peserta latsar kita, Ibu Miranti dan Wardin. Ini sama-sama dari SMP Satap Negeri 1 Sausu. Nah, karena berdua ini dari sekolah yang sama, saya tidak banyak bertanya. Saya hanya ingin Miranti dan Wardin sama-sama bercerita pengalamannya kemarin ya, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN ya, menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN dan mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN. Selama masa aktualisasinya seperti apa? Pengalamannya bagaimana, bisa diceritakan? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lingkungan kerjanya, silakan. Atau mungkin dua peserta ini dalam melaksanakan habituasinya itu berdampak juga terhadap, memberi pengaruh juga terhadap lingkungan kerjanya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diceritakan terkait dengan pengalamannya. Silakan masing-masing, Miranti dan Wardin. Wardin dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Baik, saya akan sedikit menceritakan pengalaman selama masa habituasi. Jadi selama masa habituasi saya selaku penulis itu melakukannya dengan alhamdulillah dengan antusias, dan juga kepala sekolah mendukung apa yang kami lakukan aktualisasi. Kemudian selama melaksanakan aktualisasi saya ada mengalami kendala juga karena posisinya waktu itu pas melakukan praktek itu posisinya bertepatan dengan hari libur, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan meminta restu dari wali murid. Untuk penerapan nilai ASN ini secara keseluruhan berdampak positif bagi semua bagi semua elemen yang ada di sekolah, baik kepala sekolah dan kami khususnya guru ini sangat alhamdulillah menambah nilai-nilai dari kami. Kemudian keterkaitannya dengan peran dan kedudukan ASN, alhamdulillah saya sebagai calon PNS ini menjalankan pelayanan publik dengan profesionalitas dan merencanakan semuanya dengan baik dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk penerapan metode-metode yang saya sampaikan agar penerapan metode yang saya sampaikan bisa berjalan dengan baik dan siswa pun merasa senang dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Mira. Ya, terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama mengaktualisasikan kegiatan saya. Jadi selama saya melakukan aktualisasi kegiatan ini, menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Yang pertama, dukungan mentor itu luar biasa. Ketika saya melakukan koordinasi, dia begitu mendukung. Dia selalu mengatakan yang terbaik, silakan Ibu lakukan. Dia juga memberi kesempatan atau ruang untuk
mempraktekkan ide-ide apa yang ada di dalam diri saya. Kemudian antusiasme juga dari rekan-rekan guru juga luar biasa ketika saya meminta kerjasama atau saran, mereka juga memberi yang bersifat membangun untuk kegiatan saya. Kemudian siswa yang luar biasa juga saya lihat adalah siswa, mereka begitu antusias dalam membantu saya. Padahal ini situasi libur, tapi ketika minta datang untuk untuk melakukan kegiatan saya, mereka semangat, mereka datang. Jadi menurut saya terlaksananya kegiatan saya ini tidak lepas dari dukungan kepala sekolah selaku pimpinan dan juga mentor saya, rekan-rekan guru saya, serta murid-murid saya. Jadi menurut saya kegiatan ini berarti membawa dampak karena mereka mendukung dan antusias ketika saya mengarahkan mereka. Saya rasa itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wardin, terima kasih Miranti. Miranti, ini pojok bacanya ini di dalam kelas atau ada ruangan khusus? Di dalam kelas, Bu. Jadi di sudut. Oh, di dalam kelas. Iya. Di sudut ya, Iya. dibuat yang oke, keren lah. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih ya. Sukses buat Miranti dan Wardin. Tolong diingat bahwa habituasi yang sesungguhnya adalah habituasi mulai hari ini dan seterusnya hingga di akhir karir kalian berdua ya. Yang kemarin 1 bulan itu hanya latihan menghabituasikan diri. Saya yakin dalam sebulan kita belum semuanya nilai bisa kita biasakan, kita habituasikan. Mungkin saja perilaku kita belum terbentuk secara sempurna, karena itu kita masih perlu waktu untuk melatih diri. Hari ini sampai dengan seterusnya tiada waktu bagi kita, ya, tiada hari bagi kita untuk terus berlatih, membiasakan hal-hal yang baik. Sukses selalu, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penguji, terima kasih Pak Mentor sudah mendampingi seminar ini. Terima kasih untuk Miranti dan Pak Wardin. Sukses untuk Bapak Ibu. Silakan segera perbaiki laporannya dan untuk nanti kembali dikirim ke Kolabjat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Bu. Saya pergi di toilet dulu. Pak Mentor. Ya. Silakan lift Pak Mentor, Pak Wardin dan. Iya, makasih Pak. Iya, Terima kasih Pak. Izin lift, Pak.